Ini untuk bonsai grouping ini sendiri bahannya dari pohon apa Mas ya? Kalau untuk khusus pembuatan grouping atau tema hutan sih sebenarnya sih kalau menurut saya itu nggak ada aturan khusus. Biasanya kan ada banyak itu ganjil. Ganjil bonsai grouping ini sendiri udah berapa tahun Mas dalam programannya Mas? Belum begitu lama, ini saya program itu kurang lebih baru 3 tahunan. Kalau seperti ini dengan media terbatas itu sangat terhambat untuk pertumbuhannya. Jadi mungkin baru di setting di pot. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman tekniknya. Lumutnya sendiri, lumutnya sendiri memang ini tumbuh atau memang ditanam? Ada teknik-teknik khusus nggak Mas untuk pemasangan atau penanaman? Ini saya kasih itu medianya itu media tanah liat. Tanah liat, ya? Tanah liatnya lumut ini gitu. Jadi untuk mengikat lumut ini biar kalau semua kita siram dia nggak akan jatuh gitu. Jadi boleh tahu nggak Mas Arif untuk harganya sendiri untuk bonsai yang udah seperti ini? Sampai berapa ini Mas? Ya kalau untuk bonsai yang udah seperti ini biasanya saya budget Nusantara. Jumpa lagi dengan kami Nusa Kambangan Art Bonsai di NAP Official Channel. Kali ini kita jalan-jalan ya ke tempatnya Mas Arif Bonsai Cilacap, dan tentunya banyak hal yang akan kita lakukan di sini. Salah satunya adalah untuk mereview atau melihat teknik-teknik pembuatan bonsai. Salah satunya bonsai grouping yang kita akan tanya-tanya selanjutnya untuk bagaimana teknik membentuk atau menyusun bonsai grouping itu sendiri. Sebelum kita lanjut untuk melihat videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tentunya juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nusa Kambangan Art Bonsai tanpa batas. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum Mas Arif. Oke, sehat-sehat. Oke. Oke, Mas Arif, saya mau tanya-tanya ini untuk programan bonsai grouping. Itu tekniknya bagaimana, membutuhkan perawatan khusus atau enggak? Itu kita mau review cara untuk pembuatan bonsai grouping itu sendiri. Oke, siap Mas Arif ya? Oke, siap. Oke, Mas Arif, kami mau tanya-tanya ini teknik-teknik apa aja yang dipakai untuk pembuatan bonsai grouping. Ini untuk bonsai grouping ini sendiri bahannya dari pohon apa Mas ya? Kalau ini pohonnya itu namanya itu jeruk kingkit. Jeruk kingkit ya? Jeruk kingkit. Siap. Untuk bahannya sendiri ini dari hasil budidaya atau dongkelan Mas? Dari dongkel gitu. Dongkel ya? Budidaya. Dongkel ya? Dari dongkel. Dongkel di alam teman-teman. Ini dulu itu saya dapat dari temen, ini beli dongkel gitu. Beli dongkelan. Di bahan dongkel. Kalau untuk grouping sendiri itu ada jumlah khusus untuk pohon yang ditanam itu enggak Mas Arif? Maksudnya dalam jumlahnya itu, jumlahnya. Oh ya, oke ya. Jadi kalau untuk khusus pembuatan grouping atau tema hutan sih sebenarnya sih kalau menurut saya itu nggak ada aturan khusus. Biasanya kan ada teman-teman yang harus ganjil atau genap gitu kan. Tapi kalau ini saya kan dari jumlah pohonnya sebenarnya ini kan pohonnya itu genap ini. Cuma kalau dari jumlah mungkin batangnya ini saya bikin itu ganjil, jadi total ada 9 pohon. Jadi nggak ada aturan khusus ya? Enggak. Yang penting di situ terlihat indah Mas ya? Iya, seperti itu. Jadi kan kalau untuk nyeting bentuk pohon seperti ini kan kita kan nggak bisa nentuin juga gitu. Tapi yang biasanya sih yang sering dibikin teman-teman termasuk saya juga biasanya kebanyakan itu ganjil. Ganjil Mas ya? Karena ada satu dominan biasanya pohon itu yang lebih besar gitu. Oke, siap. Atau lebih tinggi, atau lebih tinggi. Hutannya itu lebih terlihat natural Mas ya? Betul. Nah, karena kan ada satu pohonnya lebih tinggi, biasanya ganjil gitu. Kalau untuk bonsai grouping ini sendiri udah berapa tahun Mas dalam programannya Mas Arif? Kalau ini sih program saya sih belum begitu lama. Ini saya program itu kurang lebih baru 3 tahunan. 3 tahun Mas ya? 3 tahun. 3 tahun udah seperti ini teman-teman. Atau memang programnya langsung di pot grouping ini atau ada teknik khusus yang dilakukan sama Mas Arif? Oh ya, jadi dulunya itu saya bikin itu nggak langsung di pot seperti ini kan potnya sangat sepa. Jadi dulu pertama saya bikin itu di pot terpisah dulu. Jadi saya bentuk, saya setting di pot terpisah dulu, dikira-kira nanti sudah ya minimal setengah jadi lah gitu kan, baru saya pindah di pot ceper seperti ini. Prosesnya itu lebih cepat gitu. Gitu ya Mas. Karena kalau dari bahan dongkal langsung kita set untuk di media yang
ceper seperti ini dengan media terbatas itu sangat terhambat untuk pertumbuhannya. Oke, gitu Mas ya. Jadi Iya. teman-teman ini sebenarnya ini pohon yang tadinya yang sudah ditanam di sini itu tadinya itu diprogram di pot pembesaran ya Mas ya, pot pembesaran ya. Jadi Itu keuntungannya supaya untuk kesuburan pohon ini sendiri lebih cepat Mas ya. betul. Oke, jadi pas setengah jadi mungkin baru di setting di pot. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman tekniknya. Kalau untuk ini Mas, untuk lumutnya sendiri, lumutnya sendiri memang ini tumbuh atau memang ditanam gitu kan? Kalau lumut ini saya tanam gitu. Oh, tanam Mas ya. Ini kan namanya kan jenis lumut, tapi sebutannya itu sini disebut juga ini jenis mos darat. Mos darat Mas. Mos ya. darat. Jadi biasanya lumut jenis seperti ini tuh banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh gitu, atau di tempat yang lembab gitu, seperti itu ya. Ada teknik-teknik khusus nggak Mas untuk pemasangan atau penanaman lumut ini sendiri? Ya kalau saya sih ada teknik khusus. Jadi sebelum saya tanam lumut seperti ini, biasanya saya kasih untuk dasaran tanam untuk lumutnya ini, saya kasih itu medianya itu media tanah liat. Tanah liat ya? Tanah liat, yang bagus tanah liat. Jadi nggak langsung media tanam terus dikasih lumut, itu kurang bagus. Baiknya kurang itu bagus, ya. dikasih dulu ya tipis-tipis lah gitu, Tanah liat Mas, tanah ya? liat. Untuk keuntungannya apa Mas untuk tanah liat itu sendiri? jadi tanah liat itu sebenarnya itu kan di tanah yang lembab atau istilah becek, dan ini sangat cocok untuk tumbuhnya lumut ini gitu. Iya. Jadi untuk mengikat lumut ini biar kalau semua kita siram dia nggak akan jatuh gitu, jadi terikat di media tanamnya itu. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman, untuk tanaman lumut sendiri Mas Arief itu menggunakan tanah liat karena tanah liat bisa untuk menyerap air, juga untuk menempelkan lumut ini Ya, bisa betul. dengan mudah gitu. Iya. Oke, kalau untuk boleh tahu nggak Mas Arief ini, Iya, untuk iya, harganya sendiri untuk bonsai yang udah seperti ini Oh ya. sampai berapa Oke. ini Mas? Ya kalau untuk bonsai yang udah seperti ini biasanya saya budget itu sekitar harga di kisaran harga 5 jutaan. Oh, 5 juta. Iya. Ya, teman-teman ini 5 juta masih bisa nego tentunya Ya, Mas. Ya? masih. Oke, siap. Mungkin ada yang berminat dengan koleksinya Mas Arief, bonsai grouping ini sendiri, nanti bisa dihubungi di linknya Mas Arief Bonsai Cilacap atau melalui nomor WhatsApp ya, nomor WA. Nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Thank you Mas Arief, thank you. Oke, Mungkin begitu bincang-bincangnya Mas Ya, Arief ya. oke. Oke, terima kasih banyak untuk pembelajaran teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Mas Arief, ownernya Arief Bonsai Cilacap. Mungkin kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang diberikan dari Mas Arief tadi untuk menjadi bahan referensi teman-teman dalam membuat bonsai grouping. Mungkin dari bahan itu teman-teman nanti bisa pilih sesuai selera ya, karena yang dipakai di sini itu sama Mas Arief itu bonsai jeruk kingkit ya, atau Tripassia trifolia. Kalau untuk pemilihan bahan sendiri teman-teman nanti bisa pilih sesuai selera. Mungkin segitu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan tentunya jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusa Kambangan Art Bonsai di NAB Official Channel. Oke, NAB tanpa batas. Ngerti maksudku, mudahnya aja kursi Ya, wis. gue bisa diskusi bonsai di Cilacap sini. Dalam membentuk atau menyusun bonsai grouping, untuk tekniknya mari kita lihat Mas Arief untuk nero-nero. Padahal gue sendiri. Wis. Kamera. Video terbaru dari NAB Official atau Nusa Kambangan Art. Oke, Sobat Bonsai Nusantara, jumpa kembali dengan kami, ownernya Arief Bonsai Cilacap. Mungkin ada beberapa teman-teman bahannya dari jeruk kingkit ya. Jeruk kingkit ini bahan yang sangat kualitas. Tripassia ini untuk bahan bonsai itu sangat kualitas, dan saya sendiri nggak kualitas. AB tanpa batas.